إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ألا وإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم والمسلمين من النار. أيها المسلمون عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin kaum muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kebiasaan dari para khutbah di setiap khutbah Jumat, di awal khutbah senantiasa mengajak kepada hadirin sekalian untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi dari segala apa yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekallah kalian, karena sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayyuhal muslimun ibadallah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan seluruh makhluknya. Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi dengan segala isinya. Allah ciptakan malaikat, Allah ciptakan jin, Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan binatang, Allah ciptakan tanaman, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang menurunkan rezeki dari atas langit, Allah memberikan rezeki dari dalam bumi, Allah yang mengatur segala urusan setiap hambanya. Ayuhal muslimun ibadallah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan seluruh makhluknya dalam rangka Allah perintahkan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayuhal muslimun ibadallah, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sia-sia menciptakan makhluknya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada makhluknya untuk mereka yaitu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pesan yang sangat agung yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pesankan dalam Al-Quran, dan sebagaimana dipesankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasulnya untuk mendakwakan kepada kaumnya, kepada umatnya, untuk mereka hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayuhal muslimun ibadallah, bahwasanya pesan yaitu menunggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beribadah, ini adalah pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan pesan dari seorang manusia, tapi ini adalah pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita semua, yang menciptakan seluruh makhluknya. Allah memerintahkan kepada kita semua, kepada manusia dan jin, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan mereka aku perintahkan untuk beribadah kepada aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayuhal muslimun ibadallah, tidak terkecuali bahwasanya ada di sana ada sebuah surat yang Allah abadikan yang berkenaan dengan seseorang yang mana dia terkenal dengan hikmahnya, bahwasanya dia adalah seorang budak yang mana kulitnya hitam legam dan bibirnya tebal, disebutkan bahwasanya dia adalah seorang Luqmanul Hakim yang Allah abadikan namanya dalam Al-Quran. Tidak serta-merta Allah abadikan karena dia seorang budak, tapi Allah abadikan karena perilakunya, karena ketauhidan dia kepada Allah, bagaimana dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana dia memberikan pesan-pesannya kepada tuan-tuannya, kepada anaknya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayuhal muslimun ibadallah, inilah pesan yang sangat agung yang Allah abadikan dalam
dalam Al-Quran tentang seorang budak yang Allah muliakan. Allah angkat derajatnya padahal dia seorang budak yang kulitnya hitam legam. Bahwasanya Allah tidak memandang. Inna Allah, sebagaimana hadis Rasulullah bersabda, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ajsamikum, walakin yanzuru ila taqwa minkum. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat dari postur tubuh kalian, tidak melihat warna kulit kalian, tapi Allah Subhanahu wa taala yaitu melihat ketakwaan di antara kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala, Allah nyatakan dalam Al-Quran, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai manusia, kami telah menciptakan kalian, yaitu berpasang-pasangan antara laki-laki dan wanita. Kemudian kalian kami kembang biakan menjadi banyak. Kalian kami jadikan bersuku-suku, bergolongan-golongan, berkelompok-kelompok, dalam rangka supaya kalian saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ending akhir ayat tersebut, Inna akramakum 'indallahi atqakum, bahwasanya manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu mereka yang paling bertakwa di antara kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak melihat, tidak memandang jasad seorang hamba, tidak melihat warna kulitnya, tidak melihat kekayaannya, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat dari isi hati seorang hamba, bagaimana dia mentauhidkan Allah, bagaimana dia menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, bagaimana dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Quran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan untuk manusia mengatakan aku beriman kepada Allah tanpa Allah akan menguji mereka. Allah Subhanahu wa taala telah menguji umat-umat sebelum kita, bahwasanya Allah ingin melihat siapa di antara kita yang benar jujur keimanannya kepada Allah, dan siapa di antara kita yang mereka berdusta keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal muslimuna ibadallah, perkara keimanan, perkara tauhidullah, ini adalah perkara yang sangat penting yang Allah pesankan, Allah wasiatkan dalam Al-Quran, bahwasanya Allah mewasiatkan, bahwasanya Allah mewasiatkan dalam Al-Quran untuk kita, yaitu mentauhidkan Allah terlebih dahulu. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dalam ayat yang lainnya Allah menyatakan, kami wasiatkan kepada kalian, kepada kita manusia, untuk kalian hanya beribadah kepada Allah. Di poin yang pertama Allah nyatakan untuk beribadah kepada Allah, wa bil walidaini ihsana. Dan yang poin yang kedua Allah nyatakan, hendaklah kalian berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lainnya Allah nyatakan, wasaina biwalidaini husna. Dan aku wasiatkan kepada kalian untuk kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah pesankan kepada kita, yang pertama untuk kita mentauhidkan Allah, kemudian setelah kita beribadah kepada Allah, untuk kita menjalankan berbakti kepada kedua orang tua kita. Inilah wasiat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita taati, bahwasanya Allah perintahkan kepada kita, Allah wasiatkan kepada kita untuk kita menunggalkan Allah, untuk kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan ketika Mu'adz bin Jabal, seorang anak kecil yang ketika itu dia masih kecil, dia menunggangi sebuah keledai di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah?" Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Rasulullah mengajarkan kepada anak kecil, dan ini wasiat yang sangat agung dari seorang Rasul yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya wasiat ini harus kita tanamkan, wasiat tauhidullah, menunggalkan Allah dalam ibadah, harus kita tanamkan sedini mungkin kepada anak-anak kita yang masih belia, yang masih kecil, untuk mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengajarkan kepada seorang anak kecil yang bernama Mu'adz bin Jabal, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Mu'adz, tahukah kamu apa haknya seorang hamba yang harus ditunaikan kepada Allah, dan apa kewajiban yang harus didapatkan dari seorang hamba ketika dia menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah?" Lalu Mu'adz bin Jabal dia mengatakan, "Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam." Hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahuinya. Maka Rasulullah menjawab bahwasanya haqqullahi 'alal 'ibad, bahwasanya haknya seorang hamba yang harus ditunaikan kepada Allah untuk dia beribadah kepada Allah, untuk dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika seorang hamba, ketika dia sudah beribadah kepada Allah, dia tidak menyekutukan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia surga. Inilah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak kecil
yaitu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Demikian pula dengan wasiat Luqmanul Hakim yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Seorang budak yang bernama Luqmanul Hakim, dia memberikan wasiat kepada anaknya. Ketika itu Allah sebutkan dalam Al-Quran, dia mengatakan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, bahwasanya hendaklah engkau beribadah hanya kepada Allah, janganlah engkau menyekutukan Allah. Bahwasanya perbuatan menyekutukan Allah adalah perbuatan kezaliman yang paling agung di muka bumi ini. Ayyuhal muslimun ibadallah, inna syirka la zulmun azim. Bahwasanya menyekutukan Allah adalah perbuatan zalim yang paling terbesar di muka bumi, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diabadikan oleh Allah. Ucapan dari seorang budak yang Allah abadikan dalam Al-Quran, yang Allah catat dalam Al-Quran, bahwasanya Luqmanul Hakim, dia memberikan wasiat kepada anaknya, bahwasanya seorang ayah tidak melulu, tidak serta-merta untuk dia mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, hendaklah engkau mencari sekolah yang paling terbaik. Wahai anakku, hendaklah engkau mencari pekerjaan yang paling terbaik. Tapi wasiat para anbiya, wasiat dari orang-orang hikmah dari yang Allah abadikan dalam Al-Quran, mereka mengatakan kepada anaknya, Luqmanul Hakim mengatakan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, wahai putraku, janganlah engkau menyekutukan Allah, karena perbuatan menyekutukan Allah adalah perbuatan kezaliman yang paling terbesar di muka bumi ini. Tidak ada perbuatan yang paling zalim, yang paling ada di muka bumi ini, melainkan yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal muslimun ibadallah, hendaklah kita memberikan wasiat kepada anak-anak kita, memberikan pendidikan kepada anak-anak kita untuk mereka hanya beribadah kepada Allah, untuk kita kenalkan mereka kepada Allah sedini mungkin, sebelia mungkin. Ketika anak-anak baru bisa berbicara, ajarkan kepada mereka aina Allah, di mana Allah. Ajarkan kepada mereka Allah memiliki tempat yang paling tertinggi, bahwasanya Allah berada di langit. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Ijtima'ul Juyushul Islamiyah, bahwasanya lebih dari 1000 dalil dalam Al-Quran, dalam Sunnah, dalam yaitu nalar manusia yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas langit. Maka ayyuhal muslimuna ibadallah, ini bagian dari tauhidullah yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Ajarkan kepada mereka di mana Allah. Katakan bahwasanya Allah itu berada di atas langit, bahwasanya setiap kita salat, dalam sujud kita mengatakan subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi. Bahwasanya kita setiap hari mengagungkan Allah, bahwasanya Allah itu maha tinggi, dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bersatu dengan makhluknya. Tidak ada istilah manunggaling kaula Gusti. Allah bersemayam dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala melepas diri dari seluruh makhluknya. Allah maha tinggi dan Allah tidak pernah bersemayam dengan makhluknya. Maka ayyuhal muslimuna ibadallah, dan jangan pernah mengatakan Allah berada di mana-mana. Bahwasanya Allah itu tempatnya tinggi di atas langit. Bahwasanya yang dimaksud dengan wa huwa ma'akum aina kuntum, Allah berada di manapun kamu berada, yaitu ilmu Allah Subhanahu wa taala. Adapun zat Allah Subhanahu wa taala, zatnya Allah maha tinggi, Allah di atas langit, dan Allah tidak pernah bersatu dengan makhluknya. Maka ayyuhal muslimun ibadallah, Allah itu dekat. Dalam hadisnya Ibnu Umar disebutkan Allah lebih dekat daripada orang leher kita. Bahwasanya kapanpun kita berdoa, kapanpun kita memohon, bahwasanya Allah itu dekat. Yakinlah Allah itu akan mengabulkan doa setiap hamba. Maka ayyuhal muslimun ibadallah, dalam hadis disebutkan nazala rabbuna ila samai dunya fi thuluth al-akhir min al-lail faqala Allah ta'ala ay hal min sa'il fa'utiya lahu hal min mustaghfir fa'aghfir lahu. Allah Subhanahu wa ta'ala disebutkan dalam hadis yang sahih, setiap sepertiga malam terakhir Allah turun di langit dunia. Langit dunia adalah langit yang bisa kita lihat sekarang ini. Allah setiap malam turun di sepertiga malam. Lalu Allah mengatakan, adakah dari hambaku yang bangun di sepertiga malam terakhir? Mereka berdoa, mereka meminta, niscaya aku akan kabulkan doanya. Apakah ada dari hambaku yang mereka memohon ampunan? Niscaya aku akan memberikan ampunan kepada hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan aku malu, kata Allah, ketika hambaku menengadahkan tangannya dan aku tidak mengabulkan doanya. Maka ayyuhal muslimuna ibadallah, hanyalah kita beribadah kepada Allah, untuk kita bertawakal kepada Allah, serahkan diri kita kepada Allah. Kita setiap hari, setiap salat kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami memohon pertolongan. Maka hanyalah kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kita akan bakal berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh makhluk akan mempertanggungjawabkan amalannya ketika di dunia.
الدنيا. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد أيها المسلمون عباد الله, inilah wasiat dari Luqmanul Hakim yang Allah abadikan dalam Al-Quran, yaitu wasiat kepada putranya, bahwasanya wasiat kepada anak-anak kita adalah wasiat yang terbaik, yaitu untuk mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayuhal muslimun ibadallah, jangan kita melulu memikirkan perkara-perkara dunia. Perkara dunia Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatur segala urusan setiap hambanya, bahwasanya seluruh makhluk yang melata di muka bumi ini Allah telah memberikan rezeki kepadanya, dan rezeki seorang hamba tidak akan pernah tertukar dengan yang lainnya. Maka ayuhal muslimun ibadallah, hendaklah kita mewasiatkan kepada anak-anak kita untuk mereka yaitu mentauhidkan Allah, untuk mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mereka menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi dari segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasiat ini sangat penting untuk kita memberikan wasiat kepada ahli waris kita, bahwasanya untuk mereka bertakwa kepada Allah, untuk mereka mentauhidkan Allah. Karena dalam hadis disebutkan, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amalu illa min thalatha, shadaqatun jariyah, aw 'ilmun yuntafa'u bihi, aw waladun salih alladhi yad'u lahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, jika anak Adam atau jika manusia meninggal dunia, maka amalannya semuanya akan terputus, kata Rasulullah, kecuali 3 perkara. 3 perkara inilah yang harus kita cari, yang harus kita tanamkan, yang harus kita jadikan sebagai investasi kita. Yaitu yang pertama, kata Rasulullah, shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Sedekah jariyah walaupun dengan 1 sak semen kita sumbangkan kepada masjid, kita sumbangkan kepada madrasah, kepada sekolah, pesantren dan sebagainya, itu termasuk sedekah jariyah yang akan berguna untuk ketika kita wafat. Sedekah jariyah yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah, ilmu yang bermanfaat. Ilmu apa saja, lebih-lebih ilmu agama. Ketika itu ilmu itu bermanfaat untuk manusia dan dikerjakan oleh manusia, selama manusia mengambil ilmu tersebut, maka dia selamanya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu doa dari anak-anak yang saleh dan salihah. Doa dari anak yang saleh dan salihah, anak laki-laki ataupun anak-anak perempuan. Mereka itulah investasi kita yang akan mendoakan orang tuanya ketika meninggal dunia. Tapi ketika orang tua tidak pernah mengajarkan kepada anaknya, maka mungkin dia tidak akan mendapatkan dari amalan-amalan yang terputus tersebut. Maka ayuhal muslimun ibadallah, doa dari anak-anak yang saleh dan salihah, ajarkan kepada mereka dengan pendidikan yang baik, pendidikan Islam, untuk mereka mengenal Allah dengan lebih baik, untuk mereka berbakti kepada kedua orang tuanya, untuk mereka berbakti setelah orang tuanya wafat. Bahwasanya ini penting untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita, karena ini adalah investasi hakiki yang harus kita cari. Bukan kita melulu investasi dalam perkara dunia, tapi ini adalah investasi akhirat kita, investasi dalam alam kubur kita, dan untuk hari akhirat kita kelak di yaumil qiyamah. Dan akhiran, wasiat dari salah seorang a'immatus salaf, yaitu al-Imam Yazid Ar-Raqashi rahimahullah ta'ala, yang diabadikan oleh al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya At-Tadhkirah fi Ahwal al-Maut wal Akhirah. Al-Imam Yazid Ar-Raqashi dia mengatakan, "Waihaka ya Yazid, man dhal ladhi yusalli 'anka ba'da al-maut? Man dhal ladhi yasumu 'anka ba'da al-maut? Man dhal ladhi yataradda 'anka ba'da al-maut?" Dia Yazid, Al-Imam Yazid mengatakan kepada dirinya, "Celaka dirimu wahai Yazid, siapakah yang akan menyolatkan dirimu setelah engkau wafat? Setelah kita wafat, siapa yang akan menyolatkan kita?" Ini perlu kita jadikan sebagai wasiat kita kelak. Dan siapa yang akan menggantikan puasamu setelah engkau wafat? Bahwasanya Rasulullah bersabda, "Man mata fa alaihi shaum, shama anhu waliyyu." Barang siapa wafat, dia meninggal dunia, dia memiliki hutang puasa di bulan Ramadan, maka ahli warisnya, keluarganya wajib untuk menggantikan puasanya. Kemudian yang ketiga, kata Imam Yazid Ar-Raqashi, "Man dzal ladzi yataradda 'anka ba'da al-maut?" Siapakah yang akan mendoakan dirimu setelah engkau wafat? Maka ayuhal muslimun ibadallah, inilah wasiat dari a'immatus salaf, untuk kita jadikan sebagai motivasi kita, untuk kita memberikan wasiat kepada keluarga kita, wasiat kepada ahli waris kita, bahwasanya kita butuh dari untuk mereka memperhatikan setelah kita tidak ada umurnya, tidak ada usia kita di dunia ini, maka ahli waris kita wajib untuk mengurus mayat kita, jenazah kita, untuk memperlakukan sang mayit dengan baik,
Maka ayuhal muslimuna ibadallah, inilah khutbah Jumat yang singkat ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, memberikan hidayah kepada kita semua, menjadikan yaitu dari khutbah ini pelajaran yang terbaik bagi kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita semua menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala, dan kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan dosa kaum muslimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, fala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.